Kalau Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa cerita keadilan itu berkembang sejak awal terutama di bangsa Sumeria. Kalau teman-teman ingat bahwa Nabi Ibrahim pun sebenarnya berasal dari sana pada mulanya, dari Ur, kemudian lanjut hijrah ke Haran, kemudian sampailah Kanaan, Palestina Selatan. Nah, bangsa-bangsa Sumeria ini sejak awal mereka sudah terbiasa dengan pemerintahan, sehingga kalau bicara tentang pemerintahan itu sangat identik dengan keadilan. Sebab dalam pemerintahan, seorang pemimpin itu haruslah seorang yang bisa mengatur kehidupan sosial masyarakatnya itu secara adil. Ketika kepemimpinan tidak dilakukan dengan adil, maka terjadi pergolakan di masyarakat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas undangannya, terutama kepada teman-teman cabang, pengurus cabang yang mengundang saya menjalin silaturahmi untuk pengkaderan, dalam hal ini LK2. Kemudian yang kedua, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam pelatihan ini saya tidak bisa hadir ke lokasi langsung untuk bertemu dan bersilaturahmi baik dengan teman-teman panitia maupun teman-teman peserta yang semangatnya luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya diamanahkan mendiskusikan satu tema yang menarik. Tapi kemasan judulnya ini agak berat saya lihat. Bicara tentang NDP sebagai dalil keadilan sosial dan ekonomi. Ini judul yang tidak main-main sebab teman-teman dari cabang Banjarmasin ya. Ini berupaya menjelaskan bahwa NDP ini bisa sebagai solusi persoalan keadilan sosial dan ekonomi. Yang saya bayangkan dalam hal ini tentu saja konteksnya bicara tentang keindonesiaan. Sebelum bicara tentang Indonesia dan ke arah NDP, teman-teman sekalian, saya mau sedikit cerita dulu tentang keadilan dalam konteks yang global. Kalau Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa cerita keadilan itu berkembang sejak awal terutama di bangsa Sumeria. Kalau teman-teman ingat bahwa Nabi Ibrahim pun sebenarnya berasal dari sana pada mulanya, dari Ur, kemudian lanjut hijrah ke Haran, kemudian sampailah Kanaan, Palestina Selatan. Nah, bangsa-bangsa Sumeria ini sejak awal mereka sudah terbiasa dengan pemerintahan, sehingga kalau bicara tentang pemerintahan itu sangat identik dengan keadilan. Sebab dalam pemerintahan, seorang pemimpin itu haruslah seorang yang bisa mengatur kehidupan sosial masyarakatnya itu secara adil. Ketika kepemimpinan tidak dilakukan dengan adil, maka terjadi pergolakan di masyarakat. Nah, persoalannya kemudian memang dalam bentuk pemerintahan, segala bentuk pemerintahan apapun, itu seringkali teman-teman terjadi semacam ketidaksetaraan. Dari segala bentuk pemerintahan itu intinya cuma ada dua. Satu, pemerintahan yang disebut Vox Dei Vox Populi, suara Tuhan adalah suara rakyat. Kemudian yang kedua, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang pertama, suara Tuhan adalah suara rakyat adalah segala bentuk pemerintahan, teman-teman, yang mengandaikan ada hierarki karena ada kedekatan khusus antara seseorang atau sekelompok orang tertentu pada sumber yang dianggap lebih tinggi. Ketika itu misalnya pemerintahan yang berdasarkan agama, teokrasi,
ada orang yang dianggap lebih mulia statusnya dibanding yang lain, sehingga dia posisinya lebih tinggi daripada orang lain yang dianggap agak jauh dari ketuhanan. Atau juga misalnya dalam sistem kerajaan juga sama, kecenderungannya adalah Vox Dei, Vox Populi, suara Tuhan, suara rakyat, di mana sumber ketuhanannya, artinya yang menjadi sumber tertingginya itu, karena dia secara keningratan, secara kebangsawanan itu lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Nah, pemerintahan yang kedua sebaliknya adalah Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Suara rakyat ini adalah suara yang dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Dianggap semuanya memiliki pengaruh, suara, dan perhatian hak kewajiban yang sama. Tetapi tetap saja kenyataannya rupanya ada hierarki juga, di mana ada ketidaksetaraan sebab ada orang yang menjadi presiden, ada orang yang menjadi menteri, ada orang yang menjadi pejabat-pejabat dan seterusnya, sementara ada orang yang seperti kita ini hanya rakyat biasa. Sehingga perdebatan awal memang adalah mungkinkah kesetaraan itu ada dalam arti dikaitkan dengan keadilan. Ini persoalan awal ketika kita berbicara keadilan dalam konteks sosial dan pemerintahan. Nah, teman-teman sekalian, letusan revolusi Prancis itu juga memperjuangkan salah satunya persoalan keadilan tersebut. 3 yang diperjuangkan revolusi Prancis: liberté, égalité, fraternité. Kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan. Tetapi pada perkembangannya kemudian ada 2 kelompok yang seringkali muncul dan berbenturan satu dengan yang lain, sebab memang keduanya memahami keadilan dalam konteks yang berbeda. Kelompok yang cenderung pada liberté, lebih cenderung menekankan kepada persoalan kebebasan. Kelompok-kelompok yang mungkin kita kenal belakangan sebagai kelompok liberal dalam hal ini, mereka mengatakan bahwa kesetaraan itu tidak mungkin ada dan kita temukan. Selalu ada hierarki dalam sistem apapun. Dalam 2 sistem pemerintahan tadi, garis besarnya pun selalu ada 2 hal. Selalu ada hierarki. Karena itu bagi dia, kelompok ini, bahwa yang kita perjuangkan, kesetaraan itu tidak mungkin. Maka solusinya apa? Untuk memperoleh keadilan, berikan mereka kebebasan yang sebesar-besarnya. Negara jangan ikut campur, berikan saja kebebasan yang sebesar-besarnya, sebab dengan itu ketidaksetaraan setidaknya bisa diatasi. Ketidaksetaraan okelah ada hierarki kepemimpinan, tetapi kami yang di bawah diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk melakukan apapun dalam hal ekonomi dan yang lain-lain. Sehingga memang kelompok ini lalu kita lihat lebih cenderung pada pola liberal. Nah, pendekatan kelompok yang memperjuangkan lebih menekankan pada kesetaraan, egalite, ini agak berbeda teman-teman. Mereka justru menekankan keadilan ya kesetaraan, kesetaraan ya keadilan, tidak ada pilihan yang lain. Karena itu dia selalu mendefinisikan keadilan sebagai setara. Semuanya perlakuannya harus sama, semuanya sama rasa, sama rata, dan yang lain-lain. Yang teman-teman pasti sudah memahami kecenderungannya pada kelompok-kelompok yang sosialis, menganggap semuanya harus sama. Nah, ini 2 perdebatan awal, posisi awal ketika kita berbicara tentang keadilan dalam konteks sosial, khususnya kaitannya dengan pemerintahan, teman-teman. Saya jadi ingat salah satu cerita humor sufi. Ada tokoh bernama Nasruddin Hoja. Jadi Nasruddin Hoja ini, kalau teman-teman yang suka baca kisah-kisah sufi, Nasruddin Hoja ini suatu hari dia mampir ke warung dan ada orang 2 berdebat. Yang pertama posisinya sama seperti kelompok yang sosialis tadi. Yang namanya adil ya harus sama. Kalau tidak sama ya tidak adil.
Yang si B, lawannya dia mengatakan, ya nggak bisa, adil itu tidak harus sama. Begitu seterusnya mereka berdebat, sampai kemudian Nasruddin Hoja mengatakan, saya pernah membuktikan keduanya. Apa kata dia? Dia katakan, saya pernah memperlakukan sama antara istri saya dan keledai saya. Hasilnya? Ya, hasilnya saya mendapatkan keledai yang baik dan istri yang buruk. Kenapa? Karena memang dia memperlakukan istrinya persis sama dengan dia memperlakukan keledai. Nah, teman-teman sekalian, ini cerita polarisasi bicara keadilan dalam konteks ideologi dunia secara global. Tentu saja lebih kompleks, tetapi secara global sederhananya seperti itu.